Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik, penguasa langit bumi berikut segala isinya. Dialah Allah yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun dalam hidup ini lepas dari karunia Allah. Allah lah yang memberi hidayah kita jadi Islam dikala mayoritas tidak dapat hidayah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita saat ini. Tidak mungkin ada kebaikan kecuali dengan hidayah taufik Allah. Allah lah yang menyelamatkan sehingga ibu-ibu, bapak-bapak selamat di sini. Kalau tidak dilindungi Allah bisa di rumah sakit. Allah pula yang memberikan kesabaran dari tadi, kalau tidak sudah tidur ini. Tanpa pertolongan Allah susah melek begini. Dan terima kasih Pak Nur, Masya Allah saya barusan dapat ilmu. Benar itu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain. Negara kita mayoritas umat Islam tapi greget kepada nilai-nilai Islam, apalagi ekonomi syariah ini ternyata masih tertinggal. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, nanti saya boleh minta salinan yang tadi Pak? Karena saya pelaku ekonomi, maksudnya suka dimintain uang oleh keluarga begitu Pak. Dan saya lihat ini adalah para pencari uang yang sangat luar biasa. Ibu-ibu ini sampai suami bingung mau menyembunyikan di mana karena selalu ketemu ya. Alhamdulillah. Kita ketemu di mana dulu Pak? Di London. Ya. 2003 ya kan? Waktu saya dengan Indofood ke sana ya. Kalau Bapak dulu itu ikut ke Darut Tauhid, ya kan? Bapak juga Pak Nur pernah ikut ke Darut Tauhid? Pernah ya? Oh santri kalau gitu, ya Alhamdulillah. Saya dengar juga barusan Pak, bahwa penipuan uang itu bisnisnya sudah melampaui narkoba. Betul Pak? Bapak tanggung jawab ya, karena saya dengar dari Bapak. Tapi BI bisa dipercaya ya. Dan yang banyak ditipu, jadi sekarang penipuan dengan teknologi ini tentang uang sudah melampaui besarnya bisnis narkoba. Dan yang paling banyak ditipu, saya nggak tega nyebutnya hari ini. Karena emak-emak tuh agak hijau melihat dedaunan dalam bentuk uang. Jadi mudah sekali dapat hadiah ini, semangat, nanti bayar pajak, banyak sekali ya. Pola-pola penipuan yang hanya perlu berapa detik Pak? 53 detik, maka udah kesedot dan tersebar sehingga tidak bisa dilacak lagi. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan amal soleh, maka kita mengerti bagaimana menyikapi rezeki. Dua sih intinya, ketika menjemputnya dan ketika menggunakannya. Kita tidak menyebut mencari rezeki, karena rezeki itu sudah ada. Semua orang sudah ada jatahnya, tapi menjemput, mencari istri belum tentu ada yang mau, ya kan, belum tentu ada. Tapi menjemput istri pasti sudah ada istrinya, tapi belum tentu ketemu juga. Istrinya di pasar Kosambi dijemput ke pasar Sukajadi. Jadi masalahnya bukan tidak ada istri, tapi jangan nyebut blow on jemputnya lah Bu ya.
kurang profesional ya menjemputnya. Istri pengajian di TSM dijemput ke Darut Tauhid. Nah, bukan tidak ada istrinya. Nah, jangan-jangan kita jadi suka salah menyikapi rezeki. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah akan ditunjuki di mana rezeki kita. Selain ditunjuki di mana rezeki, jadi efektif kerja. Karena bagi kita bekerja itu adalah amal, ibadah ya. Bekerja itu bukan masalah uang, tapi masalah pahala di sisi Allah. Uang itu ada waktunya, tenang saja ya. Jadi luar biasa pebisnis makrifat itu akan sangat tenang karena kita baik kepada klien bukan supaya klien beli ke kita. Kita baik kepada pembeli adalah tekan. Ini pelajaran yang lalu, memang kalau sebulan sekali begini nih ya. Boro-boro sebulan, katanya seminggu juga sudah lewat. Jadi bagi kita bisnis adalah ibadah Gusti, ya Allah ampun, ini Ramadan memang agak lambat ya, nggak apa-apa. Dan kalau sudah dapat rezeki, maka kita menjemput rezeki makin soleh, sudah dapat rezeki meningkat kesolehannya. Karena orang itu ada yang menjemputnya, nilainya lebih rendah dari uangnya, ketika sudah dapat makin rendah. Nah dalam Islam kita menjemput rezeki, kita jadi mulia. Karena kejujuran, karena profesionalisme, karena akhlak, rezekinya ada, tapi kitanya lebih tinggi. Nah ketika sudah dapat rezeki, distribusi, makin banyak yang dapat, jadi makin naik mulianya. Jadi rezeki cuman kendaraan saja, kendaraan untuk ibadah, mendekat ke Allah dan bermanfaat. Makanya nggak usah berantem-beranteman masalah rezeki, Pak. Saya ngomongnya ke sini aja. Kalau misalkan dapat uang segini habis, ya sudah nggak ada masalah, ya nggak usah diribetin. Masih ingat kan kakek-kakek 80 tahun yang awet muda itu? Spion copot, biarin, beli lagi, gitu beres. Nggak ada marah-marahnya. Listrik naik, cabut. Dicabut gelap dong, bayar, beres gitu. Nggak pakai marah. Ibu nggak usah marah kalau barang-barang naik, ya kan? Gara-gara ibu-ibu juga, Ramadan yang mak. Saya sudah diingatkan oleh dari zaman siapa, Pak Peri dulu, kepala cabang, terus ibu siapa, Ibu Ros? Ya Bu Rosmaya, bantuin dong ngasih tahu ibu-ibu katanya supaya jangan mak belanjanya all out karena itu jadi inflasi. Gara-gara ibu semangat, barang naik, jadilah inflasi. Saya juga nggak pati ngerti sih. Ya udahlah segitu aja hadirin. Baik, saya izinkan melanjutkan tugas saya ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau kita meninggal, dibolehkan satu minta satu hari. Kamu boleh nih dihidupkan satu hari, mau minta apa? Bu, mau minta apa? Kalau ibu dihidupkan sehari, bapak aja sedekah, sehat. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Kalau dihidupkan sehari mau minta apa? Minta hidup di bulan Ramadan. Saking dahsyatnya Ramadan ini, sehari saja bisa menyelamatkan kita. Sehat boleh, tapi sehat juga banyak yang depresi Bu ya. Sedekah boleh, tapi enggak cukup Pak. Ramadan itu amalan sunnah jadi wajib. Amalan wajib 70 dan berlipat-lipat. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini siang nih, barang siapa yang saum siang aja kan di bulan Ramadan karena yakin ini perintah Allah yang benar-benar istimewa.
Jadi bukan rutinitas, bukan karena kita biasa saum terus saum, enggak. Ini adalah bulan istimewa, spesial. Dan saya saum, ya Allah, saya benar-benar berharap saum ini membuat engkau ridho. Saya berharap pahala hanya darimu. Dihapus dosa-dosanya yang lalu. Tiap siang. Bagaimana kalau malam? Man qoma, barang siapa yang berdiri. Qoma itu berdiri, artinya sholat malam, baik taraweh maupun tahajud. Imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Siang malam, siang dapat ampunan, malam. Kenapa sih ampunan semua? Coba lihat Lailatul Qadar. Bagaimana doanya? Saya juga lupa nyari gelas. Alhamdulillah Ramadan hadirin ya. Apa doanya Lailatul Qadar? Bagaimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Duhai Allah yang maha pemaaf, al-afu. Al-afu itu artinya begini Bu. Kalau orang pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, jadi enggak ada sisa. Kalau jalan di padang pasir, ada tapak tuh, dihembus angin, habis itu jejak-jejaknya. Al-afu tuh begitu. Kalau al-ghafur ditutup dosa tuh, enggak ada yang bisa lihat. Tapi kalau al-afu dihapus sampai hilang jejak-jejaknya. Enggak bisa dibongkar siapapun. Itu semuanya sama, muaranya adalah dosa yang diampuni. Ada seorang artis nangis aja dan memberitahu bagaimana ya caranya, saya minta saran karena saya baru hijrah. Saya sedih sekali melihat tayangan-tayangan saya yang dulu yang belum hijrah. Saya sudah minta ke produser, sudah minta ke TV supaya jangan ditayangkan. Rahasianya, usahakan dapat Lailatul Qadar. Walaupun masih ada, tapi kalau Allah tidak menghendaki dibuka, tidak akan pernah ada yang bisa buka. Walaupun jejak digital ada, ya kalau Allah bikin aja orang nggak buka, nggak ada yang kebuka. Tapi kalau Allah mau buka, seperti Pertaminyak itu, Pertaoplos, ya nggak usah dendam, biasa aja ya. Kan ibu belinya Pertalite ya kan, yang dendam tuh yang beli Pertamax ya kan. Kalau Allah mau buka, buka. Tidak bisa tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kebuka, ketutup itu Allah yang menentukan. Kenapa bapak-bapak dihargai oleh istri? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Kok bapak ketawanya menjiwaian? Nah iya, kalau dibuka bisa kejang. Ibu juga nggak usah pengen tahu. Mau ngapain juga? Ibu pengen tahu aib suami. Mau ngapain? Bu, mau ngapain? Nggak usah Bu, nggak usah ingin tahu. Nggak usah menyeliki. Ini saya sering kepleset ini nih. Menyelidiki, astagfirullahaladzim. Ibu nggak usah menyelidiki, karena kepentingan ibu adalah ibu menyelidiki dosa diri sendiri. Nanti waktu ibu jadi habis mikirin dosa suami, sampai nggak sempat ibu nyari dosa sendiri. Padahal yang nanggung dosa suami siapa? Suami sendiri. Ya iya, ibu nanggung dosa siapa? Diri sendiri. Mau ngapain, nggak ada kerjaan nyari-nyari dosa suami. Benar? Jadi bahagia tidak kalau buka-buka HP suami? Jadi tenang atau tambah galau? Urusan jadi beres atau nambah? Makanya nggak usah dibuka. Waduh, gembira Bapak semua.
Saya sebetulnya bukan ngebela apa-apa, tapi seperti ada jalan keluar ya. Mumpung ditutup Ramadan ini, habis-habisan ini tobat. Karena apa? Karena belum tentu hidup Ramadan yang akan datang. Ini dapat hadis, kata Imam Al-Albani, ini termasuk sahih ya. Sudah dengar belum? Hampir selalu mengulang-ulang hadis ini tentang Abu Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. 1 dari 10 ya. Karena beliau menceritakan dalam hadis Sunan Abu Dawud ini, tapi Al-Albani mengatakan ini sahih. Ada 2 dari Bani Bali namanya, masuk Islam. Yang satu semangat sekali ibadahnya. Bahkan ketika ada panggilan jihad langsung ikut dan terbunuh. Nah, yang sahabatnya ini baru meninggal setahun kemudian. Ubaidillah radhiyallahu anhu ini bermimpi ada di pintu surga. Lalu datang seseorang, tapi yang dipanggilnya itu duluan masuk adalah yang meninggal selanjutnya. Baru keluar lagi dipanggil, masuklah yang syahid. Baru keluar lagi, kamu belum waktunya, kembalilah. Artinya belum waktunya dihisab lah. Ini mimpi. Diceritakan ke teman-temannya, heran. Kenapa? Kok bukan yang syahid yang duluan masuk? Lalu sampai berita kepada Rasulullah. Apa yang membuat kalian heran? Bukankah yang kedua ini setahun kemudian baru meninggal, ada waktu setahun? Bukankah yang meninggal, yang masuk surga duluan ini dalam mimpi adalah mendapatkan Ramadan dan dia berpuasa? Bukankah selama 1 tahun sholat? Ketahuilah jaraknya lebih daripada langit dan bumi. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya dahsyatnya Ramadan kalau sungguh-sungguh bisa melampaui sahabatnya yang sudah duluan wafat dalam keadaan wafat di medan perang. Bagi saya hadis ini, apalagi ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim, kalau ditakdirkan hidup mau 1 hari Ramadan, maka ini penting bagi kita untuk sedih kalau hari demi hari Ramadan berlalu kita sama saja. Kita betul-betul mencelakakan diri sendiri. Karena sekecil apapun amal di bulan Ramadan ini, berlipat-lipat yang benar-benar tidak akan terbayangkan, tidak terkejar di bulan yang lain. Dan ampunan, kita kan terancamnya oleh dosa. Ya, yang membuat ibu bete, tahu bete? Butuh tausiah. GTA, galau tiada akhir, liwe, lirwai, bacem, banyak cemas. Udah terserah saya ya, nggak usah dikomen. Nah, ringkasannya ararane diam ya Bu ya. Jangan banyak komentar, ini Ramadan. Semua ketidaknyamanan itu diundang oleh dosa. Anak tidak nurut, suami ambek-ambekan wae, nggak mau berhenti ngerokok, ini susah, ambeien, air di kamar banyak tumbila. Macam-macam, sampai itu kenapa urusan tuh banyak terus. Saya nggak sempat bahagia, udah jelas itu semua wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri, dosamu sendiri. Nah, sebetulnya ya, yang membuat hidup ini enggak enak itu adalah dosa. Dan produktif kita dosa tuh ya, terus dari rumah aja udah dosa, bangun tidur engan nyari awak, bukan bersyukur. Ini leher teh asa babi hutan.
Astagfirullah, diciptakan jadi orang. Abdi mah itu mas taketem nih asa belah. Ah, bohong. Emang udah nyobain belah. Nah, salaki abdi mau geuleuh. Ah. Semua dikomentarin jelek, negatif. Pas ngaca itu kunaon si kerudung teh kieu teuing. Kerudung sendiri. Nah, jadi peot. Nah, harusnya bersyukur. Peot-peot gaya irungan, betul tidak? Banyak orang yang hidupnya mengeluh, mencela, ngerasuloh. Dosa itu karena dia tidak bersyukur. Di jalan ngambek we ka angkot teh lieur ayeuna mah. Emang ibu teh lieur? Di dalam angkot bau kelek saya teh, bau abah. Ngambek. Sepanjang jalan teh ngomel sampai ke sini padahal. Ya sendal saya ngahalangan sepak jatuh. Ayo ngaku. Yang nyepak sendal orang lain. Belum lagi udah ngapling di sini tiba-tiba mau ke toilet yang waduh ditahan repot ya. Ibu naik mau masuk lagi susah. Tahu-tahu kapling ibu dipakai orang. Oh, dendam kesumat. Apa ini ten? Terus ngomel lagi duduk lihat kerudung yang di depan. Perasaan tiap pengajian kerudungnya yang ini. Ah, dosa. Coba Pak. Jadi pengajian teh numpuk dosa. Dan apakah Allah lihat dosa kita? Jawab. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah mendengar celetak-celetukan kita. Apakah semuanya ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Ini Ramadan, apa katanya? Terserah ibu mau ngomong apa aja, saya emang gak mau ribet ya gak? Ini gara-gara AA katanya, terserah ibu ya. Bu dengar, sadar tidak sadar pasti balik ke kita. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, jahat, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Nah sekarang dosa ningkat terus nih, gak ketahan. Dan ia disadawai. Mata cari terus ini, belanjaan yang udah. Tiap hari yang ditunggu bukan ampunan Allah, tapi paket. Kenapa Bapak ketawa? Emang Bapak nunggu juga? Bukan gitu, saya ikut stres karena saya bagian bayar. Paket we. Dosa banyak, sholat tidak khusyuk. Padahal sholat itu penggugur dosa. Sedekah pelit. Padahal sedekah itu penghapus dosa. Istighfar jarang. Malah istighfar tuh waktu nambah dosa. Astagfirullahaladzim. Enggak jelas. Masa istighfar sambil melotot? Jadi dari mana Allah siapkan Ramadan? Makanya orang yang enggak serius bulan Ramadan celaka, sabda Nabi juga. Ada ya yang 3 celaka itu ya. Yang diaminkan 1, yang masuk Ramadan dan tidak dapat ampunan Allah celaka. 2, yang masih punya orang tua, udah sepuh tapi dia tidak berhasil ke surga karena tidak berbakti, dia celaka. Yang 3, yang disebut nama Rasulullah dan dia tidak mau sholawat, itu pun celaka. Mikir. Jadi Ramadan mah harus sangat pelit. Pelit menggunakan waktu kecuali hanya untuk yang disukai Allah. Ini udah hari keberapa sekarang? Berarti berapa hari lagi?
Masih lama atau sebentar lagi? Eta masih lama. Seperti mau buka teh. Allah sih masih lama. Justru panjangnya Ramadan itu panjangnya pahala. Doanya diijabah. Saat saum kan saat mustajab. Iya mah ini lapisan. Siapa itu? Udah nggak usah dicari. Emang kalau menjiwai itu begitu hadirin, langsung bereaksi. Sudah mendingan nggak tahu yang mana daripada tahu, ya kan? Nanti tahu pas ketemu, oh si iyo. Nah iya, mendingan nggak tahu kesalahan orang kalau tidak menjadi bagian dari perbaikan. Mendingan nggak tahu daripada tahu tiap lihat dia jadi kotor hati. Betul? Mendingan nggak tahu tas yang di sebelah ibu teh belum lunas daripada tahu eta teh non 32 bulan jadi kotor hati. Betulan Pak. Rasulullah juga tidak suka kalau ada sahabat yang datang cerita tentang keburukan orang lain kecuali yang menjadi kewajiban untuk diperbaiki. Jadi Ramadan ini istimewa, luar biasa, hanya boleh kita lakukan yang kita yakini manfaat. Apa saja sih amalan Ramadan selain saum? Kalau saum sunnahnya adalah mempercepat buka, mengakhirkan sahur. Menjelang buka mustajab. Jadi jangan terlalu mak. Karena makanan terus, justru senangnya berbuka tuh senangnya saat mustajab doa. Sing panteng karena la yaruddu qada ila du'a, tidak ada yang bisa menolak qada, mengubah takdir selain doa. Katanya semuanya sudah tertulis, benar semuanya tertulis. Yang doa dikasih ini, yang tidak doa dikasih itu. Kalau ibu doa takdirnya ada buat yang berdoa, yang tidak mau doa ada juga takdirnya. La in syakartum la adzi dan nakum. Kalau syukur ini takdirnya ditambah. Kalau tidak syukur ini takdirnya. Doa semua tertulis di sisi Allah. Tapi kalau yang doa tertulisnya adalah dikabulkan doanya. Lalu penghujung malam. Jadi jangan dihabiskan penghujung malam itu untuk sholat. Sisakan waktu untuk doa dan tobat. Karena penghujung malam ini benar-benar super ya. Minta diberi, doa diijabah, minta ampun diampuni. Rugi. Tapi saya sudah taraweh, ya enggak apa-apa, emang taraweh enggak boleh doa pagi-pagi. Silakan taraweh, tambah lagi bangun, sholat lagi. Istiqoroh, sholat hajat, syukrul wudu, banyak kita bisa sholat. Amalan apa lagi tentang Ramadan ini? Siangnya tentu saja isi hanya dengan yang baik-baik. Sholat sebisa mungkin TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Terutama lelaki. Lelaki, sudah dengar lelaki solehah? Si ibu bunyi lagi tah. Nggak usah dicari ya, sini aja. Lelaki soleha tahu tidak Pak? Di BI ada nggak lelaki soleha? Yang sholatnya di rumah terus katanya Pak. Harusnya ke masjid. Suruh suaminya ke masjid ya Bu. Kalau nggak mau temenin oleh ibu. Bagaimana wanita ke masjid? Kalau tidak jadi fitnah datanglah ke masjid. Tapi kalau jadi fitnah di rumah lebih baik.
Tapi kalau ke masjid bisa silaturahim, bisa nambah ilmu, bisa lebih fokus, khusyuk. Di Indonesia ini mah insya Allah tidak seperti di tempat-tempat yang mudah jadi fitnah. Cuma yang bagus, saya kemarin lihat di tayangan ada ibu-ibu yang bergerombol di masjid, mukenanya teh totol-totol kayak macan tutul. Janganlah hadirin. Iya, jadi kayak meong. Aduh, astagfirullah. Jangan menimbulkan masalah. Jadi setiap orang lihat ada yang ngitung totol-totolnya Pak. Ngerusak yang di belakang, ya kan? Dan berkerumun lagi kayak macan tutul ngariung. Janganlah, nggak boleh kayak gitu. Berjamaah, jangan suka sendirian. 27 kali lipat pahalanya. Di bulan Ramadan dikali lagi 70 sampai 700. Jangan mau sholat sendirian. Usahakan tepat waktu, ya. Sholat tepat waktu itu kalau ke masjid datangnya lebih awal. Dengar lelaki, ibu juga suruh suami sebelum azan. Ada seorang ulama mengatakan azan itu adalah panggilan untuk orang-orang yang lalai. Karena orang yang semangat kepada Allah, dia siap ke masjid sebelum azan. Kalau kita datang ke masjid sebelum azan, kita bisa tahiyatul masjid. Kita bisa milih saf yang paling utama. 3 kali Rasulullah mendoakan orang yang saf utama bagi lelaki. Ya, bisa menjawab panggilan azan kalau ke masjid lebih awal. Kalau di rumah enggak, sibuk ngobrol dan sebagainya. Bisa doa sesudah azan saat mustajab. Bisa rawatib. Bisa doa antara azan dan qomat, itu saat mustajab. Bisa ikut takbiratul ihram. Imam, takbir yang pertama imam, terkumpul segala kebaikan. Beda dengan yang telat ke masjid, ya kan? Pontang panting. Apalagi di Masjidil Haram telat, udah repot sekali. Atulah, siapa yang punya langit dan bumi? Jawab. Siapa yang menentukan segala takdir? Siapa yang bisa mengabulkan doa? Siapa yang bisa mencukupi keperluan kita? Siapa yang bisa memberikan ketenangan di hati kita? Jawab. Siapa yang bisa melindungi kita dari segala bala dan musibah? Siapa yang bisa menghapuskan semua dosa dan aib? Siapa yang bisa memberikan keselamatan dunia akhirat? Yang bisa ngasih sorga? Semuanya milik Allah. Kenapa kita ke Allah hanya sisa? Jadi emosi begini. Kunaon ke Allah teh sisa aja. Nyebut nama Allah, sisa ngitung duit. Hutang, maaf ya. Kalau duit merada benghar, ya mantep. Kenapa sedekah hanya sisa uang kecil? Oh, ini nyelip dikit ya. Pak, katanya ada pertemuan dari BI, produk BI. Jadi 100 ribuan uang-uang itu akhirnya dikumpulkan lagi oleh BI, Pak. Nah, yang mereka yang 100 ribuan mah nggak jelepret, Pak. Masih segar. Lihat yang 2 ribuan. Aduh, kamu kok gitu-gitu amat sih? Kata yang 100 ribuan teh. Meniku mah, ya maklum lah mungkin ya. Mereka dijiwai ada. Maklum lah, saya sih pergaulannya sama kenek ya. Toilet umum, di pasar, parkir, ya itulah tempat pergaulan saya sehari-hari. Kata 2 ribuan tuh makanya kumel. Kata yang 100 ribuan, oh gitu ya, kasihan deh kamu. Kalau aku sih di antara artis, orang kaya, para pejabat. Oh gitu ya, keren banget. Tapi saya sih lumayan gini-gini juga sering ke masjid. Gitu kata yang 2 ribuan. Kata yang 100 ribuan tuh,
Itu dia, gua mah nggak pernah. Ngerti nggak ini teh hadirin? Ketinggian itu. Ibu kalau ada 100.000 dengan 20.000, yang mana yang dimasukin? 20. Ternyata uang ibu 125, jadinya yang mana? 5.000. Ternyata 5.000-annya dua, yang satu masih bagus, yang satu udah boncel, itu udah lepet. Yang mana jadinya? Pas mau dimasukin, ketemu 2.000-an. Ke Allah teh sisa kita mah, bener? Baca Quran sisa lihat medsos. Beratlah kita mah menyengsarakan diri sendiri karena kita lebih mengutamakan yang tidak ada apa-apanya, bukan mengutamakan yang Allah sukai. Betul? Makanya Ramadan ini mah siangnya saum, sempurnakan dengan sholat yang bagus, lalu baca Quran. Ya, punya target tidak Quran, Bu? Siang malam ini ya baca Quran dengan terjemahnya. Kalau saya menyarankan mah jangan hanya hatam Qurannya tapi khatam terjemahnya juga. Kalau boleh ditambah lagi kalau waktunya luang, tiap hari baca surat Al-Baqarah. Plus tambah 1 juz tambahannya. Tuh panjang pisan. Ya enggak usah. Dah ngalawan wae. Bukannya bahagia. Oh iya ya. Walas ya. Eta kan 2 juz setengah Al-Baqarah tos tekedah ya. Belum juga diamalkan udah sengsara. Persis itu, Pak. Katanya benar, suka mandi air. Iya, saya mandi air es gitu. Hei, tiris atuh belum juga kena airnya. Ini teh kita mah suka apa namanya ya? Nggak tahu lah, pokoknya gitu aja. Jadi kita tuh nyusahin diri sendiri. Namanya perkataannya tuh jadi membuat kita seakan-akan nggak mengamalkan tuh nggak apa-apa gitu. Harusnya iya. Surat Al-Baqarah, coba saya tanya dulu sama ini. Tolong jelaskan surat Al-Baqarah berapa ayat, berapa kata, berapa huruf, bulan Ramadan berapa pahalanya. Saya ini bagian ngitung ya. Ini karyawan ini baik ya, dia antara ngalawan, nggak pernah ngomel, kan? Apa? Surat Al-Baqarah, surat kedua 286 ayat, 6.121 kata, 25.500 huruf. Turunnya di Medina. Kalau selain bulan Ramadan sekali khatam surat Al-Baqarah maka pahalanya 1/4 juta kebaikan. Kan satu huruf itu satu kebaikan kali 10. Nah kalau di bulan Ramadan silakan saja dikalikan, dilipat gandakan, bisa jutaan kebaikan. Makanya membaca surat Al-Baqarah itu keberkahan, meninggalkannya kerugian. Rumah tidak akan dimasuki jin, setan akan menyingkir, sihir tidak mempan. Baca Al-Baqarah. Ini saya baru juga dapat bulan lalu nih, seorang ustadz masuk ke sana. Saya kena kanker. Saya coba baca surat Al-Baqarah, mencari keridhaan Allah. 20 hari, alhamdulillah kehendak Allah sekarang tidak ada sakit itu.
Di Perth waktu pulang di airport ada ibu-ibu cerita kena kanker di dadanya. Enggak mau lagi di kemo, baca surat Al-Baqarah terus, izin Allah sembuh. Mudah bagi Allah menyembuhkan, kemo milik Allah, obat milik Allah, Al-Baqarah juga jaminan Allah. Ada yang koma 7 hari, ibu-ibu didoakan oleh keluarganya baca Al-Baqarah, siuman dan sehat sampai sekarang. Yang belum punya rumah dengan izin Allah dikasih rumah, yang belum punya jodoh dimudahkan, semua urusan ada dalam genggaman Allah. Kalau ikhlas cari pahala di sisi Allah, sekali baca Al-Baqarah itu 1/4 juta kebaikan. Sekarang di bulan Ramadan, kalikan saja 700 kali atau berapa yang lebih sebanding dengan keikhlasannya. Atau doa panjang, gak usah baca, gak usah. Sok, ngelawan wae. Harusnya semangat, tapi saya sibuk. Kalau ibu mau baca, Allah akan mengatur kesibukan kita jadi cukup tuh buat baca. Hari-hari tuh kalau ditolong Allah bisa mengamalkan banyak. Enggak baca teh bukan karena enggak ada waktu. Tapi saya bacanya terbata-bata, kenapa ya? Jarang eta teh, jarang. Kalau ibu rajin baca, mau bu? Kalau di rumah raribut wae udah baca ayat kursi. Katanya setan menyingkir, iya sesudah baca ayat kursi suami saya jadi pergi terus. Jangan suudon hadirin. Baca Quran, yang belum bisa belajar ya. Kalau belajar Quran tidak ada ruginya, tidak menjadi malu. Yang memalukan itu enggak pernah belajar. Baca yang banyak, bawa kemana-mana Quran. Sekarang Allah sudah memudahkan ada Quran di sini. Tapi kalau malu campur, bawa di saku Quran. Dibawa aja, dibaca. Apalagi bulan Ramadan taraweh. Bukankah Rasulullah tidak taraweh? Dengar ya, sahabat Rasulullah qiyamul lail. Rasulullah pernah sholat di masjid, tetapi khawatir jadi wajib sehingga Rasulullah tidak selalu menampakkan. Tetapi oleh sahabat dihimpun dan jadilah sekarang. Itu bukan sebuah keburukan, itu kebaikan. Taraweh, cari imam yang bacaannya saya belum ngomong apa-apa, udah dijawab pendek. Sesuaikan aja ya, kalau bacaan imam panjang ibu jadi dendam, jadi kehel ka imam ya enggak. Tapi ingat ya, cari imam yang bacaannya tumaninah, tartil, membacanya dengan kaidah yang benar. Walaupun tidak panjang, tapi kalau semua rukunnya terpenuhi dengan baik, sah, tidak apa-apa. Kalau sudah kuat, cari imam yang bacaannya lebih panjang. Yang jangan itu, yang seperti viral itu. Allah amin. Allah tidak benar. Ada yang dilewatkan rukunnya yaitu tumanina. Tambah lagi sholat malam. Apalagi yang paling utama di bulan Ramadan ini, sedekah. Jangan suka kebanyakan mikir kalau sedekah ya. Karena sebetulnya sedekah itu, itulah yang jadi rezeki kita. Kalau kita dapat uang, itu belum apa-apa itu. Rezeki kan 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang,
dan yang dinafkahkan di jalan Allah baru jadi rezeki. Tabungan gak jelas, itu baru merasa ini punya saya, baru perasaan aja, belum jadi. Kerudung ibu yang mana coba? Yang udah lepet, nah itu udah rezeki ibu. Dan kerudung yang disedekahkan. Mulai paradigma otak kita ini mikir yang namanya rezeki itu bukan yang kita kumpulkan, tapi yang kita nafkahkan di jalan Allah. Lalu amalan apa lagi? Bu, kalau enggak bisa, dengar ya, enggak bisa pakai harta, pakai makanan, pakai barang-barang yang kita tidak pakai. Sudah disampaikan kan, panci dekok, bagi kita panci butut pisan. Tapi bagi yang tidak punya panci, pengantin baru terutama, itu panci idaman. Makanya jangan anggap remeh barang-barang bekas dari kita. Karena orang yang enggak punya tuh, yang bekas juga menjadi sangat bagus. Cuci, keluarkan barang-barang. Kepala ibu coba hitung ada berapa kepalanya, terus kerudung ada berapa. Berapa sih pantesnya ibu teh sekali pakai kerudung, sini. Bersihkan, cuci yang bagus, kasih harum-haruman, masukin kantong plastik, kasihkan dengan sangat sopan. Maaf ya, ini bukan baru, tapi kalau dikasihkan dengan baik, tidak dengan kata-kata yang menyakitkan, Masya Allah. Ayo, ibu lihat kaki ibu kaki berapa? Sepasang kan, bukan kaki 1000. Cari sepatu-sepatu, keluarkan, kasihkan. Coba pulang dari sini ya. Saya sambil ceramah gini jadi ingat sepatu saya. Aduh, astagfirullah. Waduh, santri seneng nih. Ayo, kenapa ngeliatin saya santri? Mau lihat sepatu AA, jangan berharap. Astagfirullahaladzim. Barang saya terbatas. Mulai kita sedekah dengan senyum. Senyum teh sedekah hadirin. Tabassumu fi wajhi akhika laka sedekah. Kenapa kita biarkan bibir kita ngaplek tidak jelas begitu? Coba tebak, enakan mana senyum atau cemberut? Atuh lihat suami teh senyum bu. Tuh kan, bangun teh pak, ada naon mak. Memang hari-hari pertama mengagetkan. Bicara pakai senyum teh beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senyum tidak nih? Senyum tidak? Jujur jangan pakai gogodeg hadirin. Kumaha ya? Halo, sehat tidak? Sehat. Bapak lagi apa? Senyum. Gak akan ada yang percaya. Kenapa kita tidak sedekah pakai wajah cerah? Kenapa tidak lihat anak, cucu, suami, istri dengan senyuman? Kenapa? Ini teh sedekah dan nular. Jangan-jangan saya kurang senyum. Saya suka senyum tidak sih? Hah? Yang asli tong. Hah? Kadang-kadang baiklah hadirin sekalian. Kita harus senyum sekarang. Ya proporsional atuh hadirin, yang masa di toilet senyum aja nggak usah. Jadi yang proporsional, tapi enak lah. Pokoknya kalau senyum itu enak. Suatu saat diundang ceramah di calling center namanya, call center ya, call center. Banyak sekali yang menerima telepon, laki-laki, perempuan. Tapi yang menarik, tiap meja itu selain ada telepon, ada cermin. Nah itu ngagaraya wae. Pak, kenapa ini tiap meja
harus ada cermin, termasuk lelaki. Oh, cermin itu untuk memastikan sambil ngangkat telepon, jawab telepon sambil senyum. Jadi dia lihat senyum. Udah beda atuh. Halo. Bagaimana alamatnya? Cari sendiri lah. Saya boleh nanya? Enggak lah, saya lagi bete. Halo, assalamualaikum. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada sudah nikah belum? Mana kemana wah? Senyum, wajah cerah, apalagi sedekah, perkataan baik. Pokoknya Ramadan udah tidak ada kata-kata duzol kakosi. Apa? Dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Ulangi. Ini singkatan dari mana? Terinspirasi Benteng Takeshi. Duzol kakosi, dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia. Gak ada bohong. Kalau bohong jelas sekali. Mungkin pahalanya tidak batal, tapi yang jelas pahalanya batal. Karena Rasulullah juga sudah menyampaikan, barang siapa yang saum tidak meninggalkan dusta dan perkataan buruk, maka tidak diterimalah saum yang kotor seperti itu. Jangan bohong, gak ada. Oh, kalau kita tidak bisa berkata baik, sedekahnya apa? Tidak duzol kakosi. Baik aja. Dan baik itu bukan hanya kata-katanya, tapi nada juga. Kasep, kadil, memang kasep, ya gak? Dan nada teh berpengaruh. Coba, monyet, nggak ada yang tersinggung ya kan? Monyet, biasa. Coba ganti nada, monyet. Tersinggung ya kan? Ingat perang. Serbu, semangat, ganti nada, serbu, lali. Makanya kalau bicara juga pilih nada yang enak. Nada yang enak tuh yang lembut. Jangan kasar. Lelaki, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Kalau di kantor baik, bagus, tapi belum asli. Karena ada penilaian, bisa dipecat. Kalau di lingkungan baik, ya lumayan lah ya. Tapi belum asli, karena takut dikucilkan. Kalau di masjid baik, udah baik asli, ya mudah-mudahan. Tapi sieun dianggap tidak soleh, ya kan? Baik asli itu di rumah. Karena di rumah mah nggak ada penilaian kantor, nggak ada penilaian tetangga, nggak penilaian orang lain. Makanya kalau ingin lihat lelaki suami yang baik, gampang di rumah. Kata si ibu, wah berarti suami saya jelek dong. Nasib ibu memang begitu. Saya tuh ingin suami saya tuh soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, hartanya melimpah. Kan udah dibilangin dari dulu juga, yang itu kan nggak mau sama ibu. Jadi ibu harus terima yang ada. Kalau suami ibu belum seindah harapan ibu, ibu aja yang baik sama suami, benar? Rugi dong. Ya udah, nggak usah. Bu, ibu, yang bikin ibu masuk surga teh amal suami, amal ibu. Justru suami yang belum begitu baik itu pahala banyak buat ibu. Pahala sabar, pahala penggugur. Iya suami saya mah salah we saya teh. Iya salah, itu salah. Sampai belum pak, oh iya belum esok atuh. Padahal salahnya belum udah disalahin.
Ibu teh nanaonan wae di bumi teh, oh pegawai pisan. Padahal saya teh udah capek, gak dihargai, gak ada ruginya Bu. Kalau ibu niatkan sikap suami jadi ladang amal soleh ibu. Kebaikan suami jadi pahala. Kalau ibu bersyukur, kekurangan, kejelekan, kesalahan suami jadi pahala kalau ibu sabar dan bantu memperbaiki. Enggak ada suami yang ideal. Masih ingat cerita yang lalu? Dokter Asep belum dengar ya? Cerita yang umur 90 tahun belum nikah. Udah mau meninggal nih. Kenapa atuh aki teh enggak nikah-nikah? Enggak mau nikah. Atas siapa? Aki enggak mau nikah. Aki teh pengen. Atuh kenapa? Yang menghalangi teh, saya tuh ingin punya istri yang sempurna. Terus kata yang nanya, kan manusia ini 7 miliar atau 3,5 miliar wanita, masa enggak ada yang sempurna? Ada. Nah, atau kalau ada pakai enggak nikah, justru itu dia juga cari suami yang sempurna. Teka pilih sih gitu. Enggak ada yang sempurna. Yang sempurna mah cuma Rasulullah SAW. Dah, wajah cerah, perkataan baik, menghindari perkataan jelek itu pun sedekah. Tahan, pokoknya Ramadan ini tidak ada celetak-celetuk sembarangan. Tidak banyak komentar, walaupun udah gatel. Tidak. Jangan banyak tanya, Ramadan ini enggak usah segala ingin tahu, ya. Enggak usah. Aduh, ayo naon bu, diam. Kalau orang ada telepon kering, hah, gimana ya? Bu ada apa? Enggak usah nanya, bukan urusanmu. Enggak usah segala pengen tahu, kecuali yang yakin manfaat. Dengar ya, lebih baik tidak tahu kalau tidak ada manfaatnya. Jangan segala cerita. Nih pulang dari sini ke rumah, aya nama jalan teh macet pisan. Jeung eta teh barolong teh ada omni. Oh ya gak naon, cicing. Udah sampai di rumah selamat syukurin. Mau ngapain cerita? Yang diajak ngobrol kan bukan wali kota, benar? Hanya bikin susah. Termasuk saya juga Pak, kalau datang ceramah teh hampir sama pertanyaannya. Aduh bagaimana di jalan macet? Atuh pas saya tidak tahu, saya di jalan mah tidur, ngaji. Dah lihat jalan juga nggak ngepek, bukan saya yang nyetirin. Kenapa harus ditanya? Jadi saya capek, harus mikirin perjalanan. Ya, nggak usah segala diceritain. Yang pulang umroh, cicing, tong disada wae ya. Tanya ucinya waktu abdi nyium hajar. Apalagi yang sudah nyium hajar aswad, awas nggak bohong. Itu ya waktu saya mau nyium hajar aswad tiba-tiba orang teh pada minggir. Orang minggir teh karena ada yang mau nyapu. Masih eta menebeng sok keren. Ketika saya cium tuh hajar, dia juga membalas ciuman, bohong. Eta mah tidak gor karena besi na. Hati-hati kalau orang sudah cerita tentang diri, tentang saya, keluarga saya, anak saya, kerjaan saya, bisnis saya, harta. Kalau orang udah cerita tentang diri, bahayanya tuh pasti ditambah bohong. Sok aja. Karena biasanya kalau orang sudah cerita tentang diri, maunya kita tuh diakui oleh orang lain, dipuji, dihargai. Nah, supaya makin besar pujian orang, pakai bumbu bohong. Supaya enggak ngebohong gimana? Jangan ngomong. Ieu mah ningali sajadah. Ka'bah teh jiga kieu. Teu naros eueuh. Bukan tidak boleh cerita, hati-hati. Kalau enggak bicara, kita enggak bohong. Kalau enggak bicara, kita enggak nambah-nambah. Kalau enggak bicara,
kita nggak nyakitin orang. Kalau nggak bicara, kita tidak gibah. Tahan, aman. Benar? Ini saya sangat tidak aman ini. Makanya saya mau berhenti juga. Ini Ramadan, nggak boleh banyak bicara. Jangan berdebat. Makanya dari tadi menghindari perdebatan ya. Wah, kunaon? Mangga, kumaha ibu weh beres. Di rumah nggak ada debat-debat yang cetek. Masalah warna, masalah itu kumaha ya makanan teh asin cekap atau kirang asin cekap. Ya. Kumamun asin teuing kumur-kumur beres ya. Enggak ada ribet-ribetnya. Semua makanan yang disediakan istri hanya dua, enak dan sangat enak. Enggak ada tidak enak. Gimana kalau terlalu pedas? Ya eta mah istighfar we ya. Pokoknya mah enggak ada kata-kata yang bisa bikin orang kepepet, enggak nyaman, enggak ada. Enggak usah nanya, enggak usah banyak cerita, enggak usah mendebat perkataan orang. Walaupun kita tahu kalau enggak ada manfaatnya udah. Eta sepak bola itu sebenarnya 3 hiji, padahal yang aslinya 2-1 yang 3 hiji enggak 3-0, padahal kita tahu 2 diam ya enggak. Dan dua-duanya juga enggak ada yang peduli ya kan. Jelas? Bu, Ibu, kalau Ibu belanja harganya Ibu 75.000, terus tetangga belanja barangnya sama 100.000. Coba saya ingin tahu, Ibu perlu ngasih tahu tidak? Jawab. Ibu baru belanja, Ibu belanja tah 75.000. Terus tiba-tiba datang teman teh, aduh aja teh kerudung teh meni sae 100.000. Padahal Ibu 70.000. Saya mau nanya, Ibu mau menjelaskan tidak? Hah? Yang asli rugi. Dasar ngaruksak. Mau ngapain? Biarin, kenapa kita harus ribet? Emang udah rezekinya tukang dagang dapat 100.000. Sama nih pulang umroh juga. Ayo we ngomentaran. Naon pakai beli eta mah di Indonesia ge aya. Cicing, diam. Sedekahnya adalah jangan ngerusak perasaan orang. Jangan ngerusak perasaan orang. Ya Bu, Ibu. Diem weh, diem. Oh saya 100.000 mirah kan, muhun. Walaupun udah gemes ya, pengen ngejungkelkan jangan. Halo? Ini teh serius hadirin. Kita mah udah suka celetak-celetuk dan Ramadan jangan marah-marah. Gimana kalau udah jengkel? Jengkel wajar, kecewa wajar, sakit hati wajar. Terluka wajar, normal. Yang jangan adalah mudah marah-marah. Gimana caranya? Ketika terjadi yang gak enak, diam. Itu rumusnya. Tahan. Zikirnya apa? Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bu. Itu yang sunnahnya mah. Kita makan astagfirullah. Tapi kan setan diikat keun bae. Dan disuruhnya juga a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma jangan keras. Kalau di depan suami lagi marah-marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bisa nambah marah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah. Pokoknya doa. Kemudian kalau lagi jengkel, apalagi kalau berdiri duduk. Kalau duduk berbaring, artinya pindah suasana. Beneran. Tahan, cari posisi duduk. Kalau perlu berbaring. Ini sunnahnya memang begitu. Kalau masih membara, ambil wudhu. Enggak akan selesai dengan marah-marah. Marah-marah tuh nambah masalah. Bisa ngebatalin nanti. Jadi zolim.
Itulah kira-kira sedekah kita di bulan Ramadan. Selain baca Quran, sholat, sedekah, juga tahan dari perbuatan yang sia-sia. Hati-hati, pencuri Ramadan kita adalah ini. Benar? Ingat baik-baik, dia tidak akan nolong kita kalau kita dihisab nanti. Tidak ada tayangan yang tidak menarik di sini. Justru sebaliknya nafsu itu tidak suka. Lagi senang-senang lihat, masuk ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Skip. Rasulullah SAW bersabda, terkuat. Setengah menit aja nggak kuat. Keluar Agim pakai sorban, pasti nasihat. Baru sorban yang keluar, Pak. Belum ngomong udah digituin. Lihat Abdul Somad, kunaon atuh. Justru nafsu itu sukanya kepada kesia-siaan dan maksiat. Pesan saya, hati-hati, jangan sampai dia mencuri waktu terbaik kita. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan sederhana tapi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.